Oke, ya, baik dulur-dulur PWI se-Indonesia, kita kembali ke narasumber kita, tamu istimewa saya, Kak Andi Asmara, yang kenal dengan AA. Nah, Andi Asmara. Kalau tadi kita ngomong soal batu bara dengan berbagai sisi bisnisnya, kemudian sisi developmentnya, sisi pengembangan masyarakat, kemudian kemanfaatan dengan sumber daya alam yang luar biasa, resources yang Sumsel punya ini, makanya Kak Andi turun untuk bagaimana mengelola batu bara itu bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, terutama di masyarakat sekitar dan Sumsel pada umumnya. Dan kini hubungan batu bara dengan Senayan. Kenapa Kak Andi ini tertarik ya berminat ke Senayan? Sebenarnya jawabnya orang sudah tahu semua pasti kan, kalau Senayan kan punya kewenangan ya. DPR RI itu orang tahulah, legislatif itu bagaimana fungsinya, bagaimana dia yang bikin anggaran, dia yang mengontrol, memonitor pemerintah, dia yang tadi budgeting, kemudian fungsi legislasi terkait dengan anggota DPR RI. Saya pikir motivasi-motivasi itu merupakan bagian yang dikembangkan oleh KAA ini. Silakan Kak, mungkin awalnya untuk di Perindo, kemudian di Dapil 1, sehingga ini pengurusnya pengurus Perindo Pusat loh ini. Andi ini, iya, betul. Bukan, jadi kalau kita kan tokoh nasional ini kan, bukan Sumatera Selatan lagi, tokoh nasional. Betul. Silakan Kando. Ya, baik, terima kasih. Kembali saya sampaikan kepada Dindo Doktor. Kalau Dindo Doktor ini kan dia kan formal mendapat gelar dari lembaga pendidikan resmi. Saya ini memang sepertinya itu disuruh belajar dan terus belajar sekolah. Tapi memang tidak dapat gelar, tapi tugasnya itu berkelanjutan, jadi untuk melanjutkan. Jadi memang setelah pemanfaatan batu bara yang cukup besar dan boleh dibilang saat ini sudah tumbuh berkembang dan semua sudah melihat bahwa batu bara di Sumsel ini kan sudah besar sekali manfaatnya. Ya. Kita sudah menyumbang untuk domestic market obligation itu yang 30%, kita sudah ada di sana juga. Ya. Kita sudah dicatat di negara-negara tujuan bahwa Sumsel memang betul-betul ada dan mutunya bagus, dan saat ini kita yang paling rapi, Pak. Nah, jadi Indonesia, se-Sumsel ya? Se-Sumsel ini kita paling rapi karena tidak ada gejolak, tidak ada juga hal-hal negatif tentang Sumsel ini. Jadi kalau ada orang datang yang mau mencari batu bara, mau berinvestasi pun mereka lebih merasa aman. Lebih merasa aman, tidak pernah diangkat kaki, terus dia terjatuh waktu kakinya diangkat. Iya, justru sama lamanya terjatuh. Dia diangkat lagi kakinya. Udah nggak pergi justru. Nggak pergi lagi. Ya, jadi ini kita pemanfaatan lebih lanjut. Jadi di Indonesia ini kan tentunya bukan hanya batu bara saja. Iya, betul. Energi itu banyak sekali. Dan apalagi sumber daya mineralnya juga besar sekali. Kalau kita bicara memang pemanfaatan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini selama 2 periode, kita sudah tahu mineral sekarang ini tidak bisa lagi dijual atau dipasarkan atau diangkut dalam bentuk raw material. Itu harus diproses dulu, yang kita sebut dengan hilirisasi. Nah, kita ini akan teruskan. Betul. Nah, ini harus kita bantu mengawal kemajuan pengembangan ekonomi ini. Itu memang dari sektor energi dan sumber daya mineral kita ini harus kita kawal. Betul. Makanya saya waktu dia minta dan diberitakan oleh Pak Haritanu ikut menjadi maju sebagai bacalek, itu seperti main-main. Sepertinya seperti kayak waktu main batu bara waktu itu lagi. Saya tidak tahu itu partai, saya tidak tahu itu apa perjalanan politik, dan ditanya pengalaman, saya juga tidak tahu. Ya kan? Jadi mungkin dikarenakan ketidaktahuan itulah mungkin saya juga harus tahu. Iya kan? Nah, jadi manfaatnya itu saya betul sama-sama Pak Haritanu sudah ngobrol, rupanya memang kita harus menyuarakan kemanfaatan ini itu untuk lebih besar.
Karena saat ini sudah 15 tahun kan batubara di Sumsel ini yang seharusnya itu dimanfaatkan dan berdampak kesejahteraan masyarakat Sumsel. Oke. Nah, itulah makanya dengan visi dan misinya saya cocok karena dia punya konsep marwahnya adalah ekonomi kerakyatan. Saya dari awal membangun Sumsel ini dengan batubara itu adalah konsepnya ekonomi kerakyatan. Kalau beliau kan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Dan itu sudah berkelanjutan selama 2 periode partai ini berdiri, walaupun dia belum masuk Senayan. Oke. Kita harus menyuarakan dan kita harus duduk bersama, mencari atau menyiapkan, menyikapin kebijakan-kebijakan. Ya, nah kita akan mendorong bahwa manfaat daripada batubara Sumsel ini dan energi lainnya itu harus kita suarakan dan kami ingin mengawalnya. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat Sumsel yang sudah berbuat untuk kesejahteraan rakyat Sumsel, tapi ingin lebih jauh, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan termanfaat. Artinya begini, kalau coba batu bara ini dijual sudah banyak, sudah ratusan juta, yes, betul. Tapi tanyakan, adakah investor besar yang membangun, baik itu infrastruktur, pabrik, factory, atau sebagainya? Nah, inilah yang kita akan minta supaya mereka juga harus datang juga ke tempat kita juga, melihat tempat kita bahwa potensi kita besar. Apalagi sekarang kita jalan tol sudah ada dan terhubung, dan insya Allah 5 tahun ke depan lagi kita juga akan berkiprah. Kita akan gabungkan wilayah Sumatera bagian selatan. Oke, jadi artinya memang kesinambungan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan tadi, iya, ya. Betul. Jadi nyambung visi misi Partai Politik Perindo dan Kando Andi ini memang ada di partai ini dan untuk ke Senayan. Jadi bukan tidak ada alasan. Alasannya sangat kuat sekali berkaitan dengan bagaimana ekonomi kerakyatan masyarakat Sumatera Selatan ini akan memiliki dampaknya seperti itu. Besar, ya. Jadi dengan kewenangan lebih besar, kira-kira seperti itu kan dia? Iya, betul. Dengan kewenangan lebih besar di Senayan akan memberikan, karena dia akan membuat aturan, regulasi pada dewan itu kan, sehingga kemanfaatan sumber daya alam resources yang kita punya ini, baik itu sumber energi, terutama batu bara ini bisa memberikan dampak kira-kira seperti itu kan? Untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan. Itu. Nah, jangan lupa ya. Apa itu kan tujuan ini ya, tujuan pada akhirnya kayak ya? Iya. Jadi kalau kita ingin bersatu, kita harus sejahtera dulu. Makanya kita buat masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini kan, supaya tumbuh persatuan Indonesianya. Benar. Jadi sejahtera, bersatu. Jadilah Perindo, Persatuan Indonesia. Oke. Muaranya ke Perindo. Jadi konsep kan bicaranya Senayan. Benar. Perindo Dr. Pirko. Jadi konsepnya ke Senayan, memang kakak akan membuat satu program untuk ekonomi kerakyatan tadi. Dan ini harus disuarakan Kak, karena memang dari potensi yang Kak Andi punya berkaitan dengan latar belakang yang macam-macam tadi, dengan skill dari sisi bisnis, kemudian orangnya ahli di properti, kemudian bagaimana mengeksekusi sesuatu yang sama sekali belum tahu tapi bisa berhasil. Nah kan ini kan sama halnya. Ketika ditawarkan untuk jadi dewan kan buta pertamanya. Ketika ditawarkan untuk bisnis batubara pertamanya tidak tahu sama sekali, tapi mungkin karena motivasinya tidak tahu sama sekali itulah akhirnya jadi pengen belajar tahu dan bisa mengeksekusi. Sekarang oke Kak, tujuannya sangat bagus sekali. Strateginya apa kira-kira terkait dengan saya pikir kadang-kadang tujuan yang baik kalau strateginya juga tidak bagus susah juga untuk mendapatkannya. Saya pikir Kak Andi sudah punya semacam konsep strategi untuk tim, sehingga memang harus dikelola secara benar kan, profesional. Profesional. Ya kan kalau bicara strategi nih,
Artinya tuh kita Tapi tidak diomong ke galau kayak jangan ketahuan. ngomong galau. Iya. Kita Jadi juga bareng ngomong be. galau. Iya. Tadi juga kayak ketua itu, nah kita melan di bela Itu kan. jangan. Artinya Kena tikung gitu aja. Iya. Istilahnya tuh Iya. kita kan sekarang tadi kan banyak sudah ada di Senayan, Betul. sudah ada orang-orang yang sudah lebih dulu dari saya, Betul. ya kan? Apakah tidak memperhatikan mereka? Ya mungkin sekarang itu mereka sudah sering diperhatikan, akhirnya akhir-akhir ini mungkin sedikit memperhatikan saya. Lebih banyak memperhatikan kita sekarang ya. Ya artinya gini, Oh iya betul. tentunya kita kalau ke Senayan ini kan tentunya beda dari tantangan-tantangan atau opportunity yang saya bilangkan dari awal. Jadi kalau saya ke Senayan saat ini artinya itu saya harus mempersiapkan diri dulu lebih awal, dan ternyata ini adalah betul-betul panggilan. Jadi saya akan masuk ke Senayan itu, saya ditempatkan di DPP Partai Perindo, itu di Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo itu di Ketua Bidang ISDM, sesuai dengan bidang saya. Sangat nyambung ya. Sangat nyambung. Nah, sehingga saya sudah ada bekal untuk itu, karena saya sudah membangun industri lumbung energi, khususnya batu bara, termasuk hulunya sampai ke hilirnya. Jadi sudah tahu semuanya di mana letak-letak handicapnya dan di mana juga letak daripada manfaat-manfaatnya, dan seharusnya apa yang mesti kita bagikan dan kita sumbangkan. Jadi sudah tahu beberapa hal dari awal. Jadi strateginya ya simpel saja, Iya. ya kan? Kita perkenalkan ke masyarakat bahwa Andi Asmara akan maju ke DPR RI mewakili Sumatera Selatan. Untuk saat ini Sumsel 1. Strateginya adalah setelah mereka mengenal saya, mungkin dulu sudah pernah mendengar saya sampaikan bahwa saya akan maju. Yang belum mengenal saya, ya strateginya saya menjemput bola, saya mendatangin mereka, dan saya juga mengisi waktu dengan mereka dengan ngobrol, menampung. Jadi hanya bukan kita menampung aspirasi dan apresiasi kita bawa, betul-betul kita sudah punya konsep ya. Apa yang kita bawa nanti ke Senayan itu, kami di Partai Perindo itu sudah ada memang orang-orang yang disiapkan untuk duduk di sana. Makanya kami bertekad untuk menjadi partai besar 2 digit supaya kami bisa didengar suaranya. Jadi kami sebagai pelengkap, lolos sebagai pelengkap dan tidak bisa menyuarakan. Iya betul. Nah, masih menyuarakan itu adalah kita juga ikut menyusun kebijaksanaan dan mengawal kebijaksanaan itu. Nah, contohnya di Sumsel ini kita kan adalah lumbung energi, bukan saja di Sumsel. Itu kita ini adalah Sumbaksel. Sumbaksel ya. Kita di Lampung, kita kan juga punya lumbung energi juga, ya kan, mineral juga. Dan kita ketahui di sana kan pertanian, perkebunan, peternakan maju. Betul. Ya kan. Kita tahu bahwa di Bangka Belitung itu kan juga nomor 2 di dunia. Betul. Tapi dilihat nggak, Bapak Dindo Dokter sudah pernah ke Bangka Belitung? Sudah. Ya kan. Nah, luar biasa. sudah berapa ratus tahun itu? Timahnya itu, ya kan, tidak habis-habisnya kan? Tidak habis-habisnya ya. Ada nggak gedung tertinggi di sana yang namanya PT Timah? Kayaknya belum tinggi ya. Gedungnya ada gedungnya. Nah, makanya saya mungkin yang sudah tahu tentang developer membangun properti, ya itu sebenarnya tidak sulit untuk dibangun. Betul. Di Sumsel pun demikian kan. Harusnya harus ada kantor PTBA yang besar di sini mestinya. Iya. Ya kan? Benar. Karena kan ada kebanggaan. Lumbung energi terbesar nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan dia membuat satu gedung, bikin tower tertinggi gedung energi, jadi gedung energi, ya kan, gedung energi tower tertinggi di dunia. Jadi saya sudah membawa pinggir Sungai Musi itu kita bangun jadi objek wisata. Iya semua. Jadi jangan hanya wacana. Iya. Pada saat Anda menjadi pemimpin, Anda gegap gempita saya lihat Dinda Pirko ini. Iya. Tapi setelah itu saya lihat gegap gempita juga iya. sih. Untuk tinggal pitanya saja.
Tinggal ikatan pitanya saja saya lihat. Ya. Makanya jadi konsep-konsepnya itu yang saya lakukan pendekatan menyerap spesialitas, dan saya juga melihat bagaimana keadaan di Sumsel. Jadi itulah yang mungkin menjadi motivasi, juga bagaimana cara persuasif saya yang tadi yang ditanyakan Adinda Pirku tadi, apa trik-triknya gitu kan ya? Siap, iya. Atau langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya adalah pertama, sumbanglah suara ke saya dulu. Makin banyak suara, ya kan makin. Nomor berapa kakak tuh? Saya insya Allah di nomor 1. Nomor 1. Insya Allah nomor 1. Di Dapil 1 insya Allah nomor 1. Ya. Karena saya sudah disiapkan oleh DPP Partai Perindo untuk cari jadi. Nah, jadinya itu kan saya sudah mendapatkan tiket, SIM segala macam, boleh kan? Nah, untuk supaya betul-betul jadinya harus ada suara. Masyarakat Sumsel lah yang bisa mendorong saya untuk saya duduk di sana. Tidak hanya saya loh, partai saya juga harus lolos. Betul. Nah, makanya parliamentary threshold. Ya mungkin kalau selama ini sudah cukup dan sudah puas dengan yang terdahulu, ya mungkin untuk kali ini tidak ada salahnya itu membagi suaranya ke saya. Amin. Ya, ini dulur-dulur PWI ini minta bagi suara. Personalnya bukan PWI ya, personal yang ada di dulur-dulur dari pemirsa PWI Sumsel Official ya, yang ada di Dapil Kak Andi tentu ya, dengan strategi kemudian program yang disampaikan tadi berkaitan dengan latar belakang beliau sebagai bisnis di batubara yang pemberdayaan masyarakat ya, kemudian ekonomi kerakyatan tadi. Kak, kalau kakak ini terakhir ini ya di Senayan, kemudian memang benar-benar duduk di situ, kira-kira untuk selamanya atau gimana tuh? Kita lihat. Ya, yang pastinya saya ini sedang. Atau mau jadi Sumsel 1? Anda meminta kayaknya. Pertanyaan itu. Jadi kita fokus dulu dengan meloloskan partai ke Senayan, dan saya tentunya juga lolos ke Senayan. Kita ada waktu nanti setelah itu kan. Optimis Kak lolosnya? Optimis lolos. Meraih di atas PT yang Insya Allah. Kalau Sumsel kan mungkin kita bisa menyumbang suara. Ya tolonglah saya, jangan terlalu banyak. Coba saya mungkin cukup 800.000 saja. 800.000 ya? Ya kalau dikasih kan saya terima. Ya kan? Lebih dari itu kenapa tidak? Nah, baru setelah itu nanti. Rata-rata yang terpilih itu paling tinggi 150.000 kayaknya. Kan sudah bilang, kalau yang biasa-biasa, mungkin saya tidak dipanggil. Saya tuh selalu dipanggil karena tidak biasa-biasa. Aduh, amin. Ini Adinda kita bisa mancing-mancing ini. Tolong dicatat ya, itu bagi yang mendengarkan, sahabat-sahabat Partai Perindo, didatangin itu kita udah disumbang oleh PW ini, mungkin sudah ada setengah dari itu kali. Amin. Ya intinya nanti kita bicarakan lagi. Saya juga ada ketemu tokoh-tokoh Sumsel, saya udah izin. Ya setiap langkah, setiap mau memulai apapun, saya pasti akan datang ke tokoh-tokoh masyarakat, sampai ke masyarakat bawah ya. Iya betul. Ke UMKM saya udah datang, ke mereka juga, dan mereka malah sudah tahu bahwa ini caleg ya. Caleg ya, ini yang mau nyalek ya. Artinya itu sepertinya mereka sudah tahu, dan saya harapkan mereka juga mencoblos nanti pada saatnya. Karena sekarang ini kan kita belum dibolehkan, belum diizinkan untuk berkampanye. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sambil manggil-manggil boleh. Kalau di podcast boleh ya? Boleh. Podcastnya kan tidak ada larangan. Yang dilarangkan di kampanye di tempat-tempat yang tidak boleh. Ya kan? Itu kalau di masjid kita tidak boleh, tapi minta doakan boleh. Ya kan? Ya Allah Tuhanku, jangan pilih yang lain, ya Allah, pilihlah dia suara. Aduh, itu ya. Begitulah, jadi strategi-strategi yang saya siapkan tentu sudah ada, tidak beda jauh dengan strategi-strategi yang lain, hanya saja saya membawa strategi-strategi itu yang sudah saya lakukan. Jadi saya sudah lakukan apa yang akan saya bawa, tentunya akan menambah manfaat lebih besar nantinya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan. Nanti kita akan bergabung dengan teman-teman yang lolos dari Sumbaksel,
juga teman-teman dari partai lain kan tidak hanya Partai Perindo nanti bisa memperjuangkan, partai lain pun bisa memperjuangkan juga. Betul. Tapi kan mungkin yang lain bisa menyisihkan satu kursi itu saya. Ya, gitu ya. Betul. Gitu. Baik. Dulur-dulur PWI semua masih di PWI Sumsel Official. Tamu istimewa kita ini memang luar biasa ya. Dari topik pembicaraan berkaitan dengan batubara, beliau bisnis batubara yang sama sekali awalnya tidak tahu 20 tahun yang lalu dan kini sudah kita anggap tokoh ya, ketua asosiasi pertambangan batubara Sumatera Selatan dan kini akan meraih dan merebut kursi anggota DPR RI di Senayan. Ya, kami PWI Sumsel Official, dulur-dulur PWI, demikian tadi, semoga punya manfaat dan bisa menginspirasi dulur-dulur PWI semua se-Indonesia bahwa perjuangan itu akan terus dilakukan untuk membawa kebaikan, terutama visi misi Kak Andi itu ekonomi kerakyatan tadi ya. Amin, jadi aksi nyata beliau. Kak Andi, untuk closing statement saya silakan bagaimana di posisi Kak Andi saat ini kemudian merebut kursi di Senayan nanti. Baik, ya. Terima kasih. Jadi setelah bincang-bincang ringan tapi berkualitas, saya sekali lagi menyampaikan bahwa saya akan maju ke pemilihan legislatif di DPR RI. Semoga partai kami, Partai Perindo itu lolos ke Senayan dengan kursi yang signifikan 2 digit, dan tentunya ini adalah perjuangan. Hidup saya memang selalu dibarengi dengan perjuangan, tanpa hari tanpa berjuang. Jadi motonya adalah jangan berhenti berjuang, jangan takut, dan selalulah berbuat baik untuk selamanya. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan akan tercapai. Dan selalu pesan saya, energi selalu mengikuti pikiran kita. Demikian dari saya, dan sebelum saya close ini, untuk PWI nanti kita juga ada bantuan. Nanti akan saya sampaikan dari tim aksi nyata AA. Nanti kita akan menyumbang apa yang dibutuhkan di tempat ini tentunya. Seperti yang saya lihat tadi, yang pertama mungkin kita akan menyumbang untuk kegiatan operasional mereka. Nanti dari tim kami akan memberikan sumbangan. Siap. Tidak perlu disebutkan ya. Iya. Kalau disebutkan nanti yang lain pada ikutan. Iya. Kecil, setahun kang batubara ya. Iya. Ya itulah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Baik. Ya. Demikian. Ya. Baik, dulur-dulur PWI semua se-Indonesia bersama PWI Sumsel Official dan bersama Dr. Firko. Demikian tamu kita yang istimewa tadi. Semoga memberikan manfaat kepada pemirsa semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.